sini saya akan membahas tentang manajemen file. Nah, di sini kita ke outline. Ini adalah outline yang akan saya bahas, yaitu tentang struktur direktori pada Windows, navigasi file, absolute versus relativitas, spesial karakter, membuat file dengan file, perintah ls adf, membuat direktori dengan dir, perintah p, perintah mp, perintah rm. Nah, di sini kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur direktori pada Linux. Untuk gambarannya seperti ini, paling atas ini terdapat slide atau kita bisa disebutnya itu root. Jadi root itu merupakan kesedaran hak yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu dia beradanya di bawah root, jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah ini. Karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman tidak usah bingung tentang bin atau home atau temporary atau var dan lain-lainnya. Teman-teman untuk basic cukup paham tentang home directory dan juga user. Jadi user itu merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan sebuah aplikasi. Jadi jika teman-teman menginstal aplikasi, jadi diletakkannya itu pada direktori usr. Itu merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, diletakkannya itu pada direktori usr. Jadi kalau disamakan dengan Windows, usr itu sama seperti program file. Jadi di sini saya akan coba buka file. Nah, kita ke C, kemudian ke program file. Nah, ini adalah program file yang dimana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan diletakkan di program file. Lalu yang kedua ada home, ini merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, desktop itu home direktorinya. Sama jadi ketika kita masuk ke home, jadi nanti akan memunculkan. Jadi nanti ketika kita masuk ke home, jadi nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux, desktop pada bagian Linux atau Linux server, kita baru memiliki satu user. Kalau saya misalkan usernya Ayu, jadi ketika saya buka home berarti itu usernya Ayu. Nah, jadi yang paling penting itu saja. Dan ada lagi yang paling penting itu etc. Cuman tidak ada pada gambar kali ini. Yaitu etc yang nama etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasi akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke direktori etc. Kita membuka Debian-nya, saya sudah buka filenya, yang mana terdapat direktori-direktori lainnya. Ketika kita buka home, itu terdapat user yang ada, akan terlihat untuk melihat user direktori home. Kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root.
Kesel karena dari root sendiri itu adalah rahasia kan. Nah, kita langsung klik saja. Nah, ini terdapat file-file penting yang akan kita pelajari nantinya. Di sini ada bin, bar, grep, dan etc yang mana saya tadi katakan menyimpan seluruh konfigurasi, kemudian terdapat juga directory home. Nah, ini ketika saya akan memunculkan assignment untuk saya. Di sini teman-teman bisa mencetak file directory, kita klik yang 3, kemudian klik. Nah, di sini belum masuk ke directory manapun. Di sini saya akan masuk ke home. Kemudian kita ketik 3. Nah, di sini kita lagi kerja karena saya sedang maling kita. Nah, mungkin itu saja. Ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu. Dari perintah cd, jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya di file biasa itu teman-teman tinggal klik aja. Misal teman-teman mau masuk ke directory home, itu teman-teman tinggal klik home. Teman-teman mau masuk ke bin, teman-teman tinggal klik aja. Sedangkan kalau misalkan di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misal mau masuk home cd, mau masuk bin cd, bin seperti itu, dan juga terdapat pwd. Yang mana ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke /etc bin, misal lalu kita masuk sampai sudah 1 sampai 2 jam meninggalkan karena Linux kita. Nah, lalu kita membuka Linux kita lagi dan kita ingin melihat. Ini sekarang saya sedang berada di folder yang mana teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman Nah, di sini saya sedang berada di folder yang mana teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia nanti sedang berada di etc/bin. Nah, lalu dapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada directory home, itu bisa menggunakan perintah ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi kita akan coba saja. Nah, di sini kita coba ketikkan saja perintahnya, yaitu su
Kemudian nah, kemudian sudah ini kita ketikkan lagi perintahnya, yaitu cd /root. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi perintahnya, yaitu nah, kita akan coba masuk ke yang root ini. Nah, ini di password, jadi kita akan masukkan saja passwordnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi perintah dasarnya, yaitu ls. Nah, kalau sudah, kita ke sini /home. Nah, sini kita masukkan lagi pwd, kemudian ls. Masuk ke dalam direktori C home, dan kita akan pastikan pada CLI apakah sama. Oke, jadi betul ya, terdapat bin home ini. Kalau sekarang saya akan masuk. Sini saya akan masuk ke home. Nah, ini sudah ada, yaitu bin bot.etc home. Nah, perintah yang kita jadi absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory dengan masukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu directory, kita harus mengawalinya dengan slash. Sedangkan relatif tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contoh di sini saya sedang berada di directory home. Saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slash, yang mana berarti ketika saya sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasukkan perintahnya ke dalam directory bin. Saya harus memasukkan perintahnya, yaitu cd/bin. Kenapa? Karena directory pindah juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung melompat ke dalam directory bin yang pernah saya berada di home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin. Saya harus masukkan perintahnya, yaitu cd/bin. Kenapa? Karena directory pindah juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk
langsung melompat ke dalam directory bin. Yang pernah saya berada dalam home, ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user atau USR. Ini ketika saya berada di directory USR dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak menggunakan solpad ataupun mengawalinya dengan slash ataupun root. Jadi ketika saya sedang berada di USR lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintahnya dengan cdlib begitu saja. Oke, kita coba. Kita coba pada terminal. Nah, di sini saya ketikkan clear. Saya juga akan membuka file. Membandingkan CLI dengan file tampilannya pada dasarnya akan diarahkan ke home directory. Seperti ini ketika saya masukkan ls, kita lihat apakah sama ini ketika kita lihat apakah sama direktorinya dengan file aslinya. Jadi sama ya, terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lainnya. Nah, saya akan masukkan ke dalam slash. Begini juga dengan CLI yang kita masuk ke dalam su. Lalu saya akan masuk ke dalam directory slash dengan menggunakan perintah cd slash. Nah, saya akan mempraktikkan terlebih dahulu yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Folder etc dan saya akan masuk ke dalam apache 2. Persyaratan masuk ke dalam apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam apache, lalu directory ini di CLI dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi kita ketikkan saja yaitu cd slash etc slash apache 2. Nah, ini saya sudah bisa ya. Kita sudah masukkan ke dalam directory apache dengan masukkan perintah pwd. Ini menandakan akan memunculkan di mana directory kita sekarang. Sekarang saya akan masuk ke dalam root dan kita akan coba masuk lagi ke dalam apache 2 tanpa menggunakan absolute pad. Apakah bisa? Kita ke cd apache 2 dan enter. Oke, tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative pair. Dan untuk menggunakan relative pair, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam apache itu, kita akan masuk ke dalam cd etc.
pair yang akan persyaratan relative pair tidak boleh 4. Ya, jadi kita ingin menggunakan relative pair ini, misal kita masuk ke dalam bin, kita ingin menggunakan relative pair itu, kita harus berada di USR atau directory USR terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home, kita masuk ke dalam bin, kita menggunakan relative pair, tidak menggunakan slash juga tidak bisa. Mungkin itu materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang keempat dan juga karakter dollar, dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi kita masuk ke terlebih dahulu ke CLI-nya. Ini saya akan clear, kemudian exit. Lalu saya clear lagi. Saya akan menjelaskan dari lambang ini, dari lambang ini, yang lengkung ini lambangnya ataupun karakternya ini ada di sebelah angka 1, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa masuk ke www, dan saya berada pada home Ayu. Lalu saya akan coba masuk ke dalam su. Nah, saya sudah berada di slash home Ayu. Kenapa masih belum ada lambang slash seperti ini? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan tadi bahwa home directory root itu bukanlah tanda slash home slash ayu atau slash home slash user, namun home directory root itu berada pada directory dengan nama root, yaitu cd slash root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungannya sudah muncul, yang mana ini menandakan bahwa kita sudah berada di home directory, dan di home directory root itu directory dengan nama root, jadi bukan pada directory pada nama home. Lalu saya akan keluar dari root, lalu saya akan clear. Lalu yang kedua, karakter $, yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user, lalu kita memiliki hak akses user pada CLI yang bukan root. Jadi kita ketik CLI kita terdapat lambang $, seperti ini menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh. Ternyata kita pada hak akses user seperti biasanya. Lalu tetapkan lambang yang ketiga, yaitu pagar, merupakan lambang su pada root. Ini kita ciri. Nah, di sini terdapat lambang pagar, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki pagar seperti ini, berarti itu teman-teman sedang berada pada root. Nah, lalu juga terdapat titik. Terdapat titik seperti ini. Saya akan keluar dari root. Kita exit. Lalu clear. Lalu melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya itu saya meminta memperlihatkan file pada directory yang sekarang
ls itu seakan menunjukkan yang ada pada isi file yang ada pada directory yang sekarang. Saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi, yaitu lalu saya akan masuk ke dalam cd slash. Lalu ini saya akan coba ls. Berarti saya meminta untuk melihatkan server yang ada pada directory yang sekarang, yaitu pada directory slash yang ada apa saja yang ada pada directory root. Lalu saya akan masuk ke dalam cd etc. Lalu terdapat juga lambang yang kelima, yaitu titik 2. Yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya. Nah, directory sebelum etc yaitu directory slash seperti ini. Lalu saya akan coba untuk masuk ke dalam directory yang ada pada etc lagi. Saya akan coba ls. Sudah terdapat directory, kita cd apache 2. Saya akan pwd melihat di mana keberadaan saya sekarang. Saya berada di apache 2, yang mana file directory ke dalam etc, karena etc merupakan direktorinya apache 2, saya akan masuk ke cd apache 2. Kita masuk ke dalam etc, karena etc merupakan direktori apache 2, saya akan masukkan ke cd apache 2. Lalu bisa juga saya manualkan ls untuk meng-clear pada directory atau file yang berada di home directory. Kalau teman-teman coba dengan perintah pwd, lalu saya akan lihat directory apa saja dan file apa saja yang ada pada home directory. Kita masuk ke ls. Nah, ini kita samakan dengan file yang ada di sini. Nah, di sini kita akan coba ls lagi. Kemudian ke share, dan untuk teman-teman bisa untuk membuatnya teman-teman bisa menggunakan touch 2.23.xt. Oke, secara otomatis langsung terbuat. Secara otomatis sudah terbuat. Kemudian
kita ke ls dan langsung saja muncul pada tampilan file. Nah, jadi teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan metode absolute tab. Ini kita clear dulu, yang mana saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen seperti cd dokumen seperti ini. Saya akan clear membuatnya ke home directory biasa tanpa masuk ke dalam dokumen ini dengan perintah touch dokumen deteksi. Dan teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari directory dokumen. Apa bedanya dengan ls advanced? Dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls. Biasanya bukan hanya perintah ls saja, maka akan terdapat perintah ataupun objek tambahan setelah kata ls. Kita langsung saja masuk ke terminal. Nah, seperti biasa di sini kita lagi. Dan saya sedang berada di home directory. Seperti biasa, setelah default terminal akan memunculkan kita di home directory terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ls. Maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat dan juga directory default lainnya. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls lain atau perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu dengan ls-a. Nah, jadi ls-a ini digunakan untuk melihat pada directory yang tersembunyi. Jadi untuk melihat pada directory yang jadi hidden directory, jika kita menggunakan ls saja, dia hanya memperlihatkan directory biasa yang tersembunyi, dia akan diperlihatkan. Maka dengan -a dia akan memperlihatkan directory ataupun file yang tersembunyi atau hidden file dan tanda bahwa file ataupun directory yang tersembunyi itu dia diawali dengan titik. Nah, yaitu dengan kita menggunakan ls-a dan ada lagi yaitu ls-l. Seperti ini, digunakan untuk melihat detail dari tiap file atau setiap directory. Jadi teman-teman, file yang ada pada drwxr ini dan juga nama user ada diabaikan saja dulu karena kita akan pelajari nanti. Dan yang mungkin teman-teman harus tahu yaitu adalah ini tanggal September tanggal 24 itu, jadi itu merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi terakhir diakses ataupun terakhir dibuat dokumen switch. Jadi karena maka itu dokumen atau directory desktop ini buat itu pada tanggal 2 September.
Karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia September tanggal 24. Maka ini saya sudah mengakses direktori dokumen, maka ini download yang terbuat pada tanggal 2, dan juga saya mengakses address download dan juga file dalam direktori download. Maka dia akan tampilkan juga tanggal 24 dan yang lainnya. Ini mereka terbuat secara bersamaan. Nah, itu ls-min. Nah, kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu dengan ls min la. Jadi kalau ada file yang titik itu file hidden, dan jika tidak ada, dan jika kita ingin melihat detail yang tersembunyi atau direktori yang tersembunyi itu biasanya menggunakan ls min a. Nah, mungkin itu pembahasan buat direktori dengan perintah mkd. Jadi teman-teman bisa membuat file dengan mkd atau membuat direktori dengan touch itu gak bisa. Jadi setiap pembuatan atau creating file itu ada perintahnya masing-masing. Kita langsung saja coba di terminal. Jadi saya di sini sedang berada di home directory. Saya akan coba membuat materi baru dengan perintah mkdir direct. Saya akan coba buat directory dengan nama direct mail. Saya enter, tidak ada output error. Lalu saya akan coba ls. Nah, jadi folder kita ataupun directory kita sudah terbuat. Lalu kita masuk ke dalam directory-nya. Kalau misalkan di file biasa kita gak bisa masuk. Contoh di sini saya masuk ke 2323.txt. Jelas gak bisa. Namun ketika kita membuat suatu file atau directory dengan mkdir cd di itu dengan cd dir kemudian mkdir direct. Semisal kasus teman-teman ini ingin membuat sebuah directory dalam directory dan dengan directory juga, yaitu dir1 dir dir. Jadi saya menggunakan metode ini sebagai directory dalam directory dan juga directory juga
mkdir dir 1. Random suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang salah ataupun memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka bisa menggunakan perintah entry. Juga bisa digunakan untuk mengubah. Misal file teman-teman ingin memindahkan file A dari directory 1 ke directory 2, misal itu juga bisa menggunakan perintah entry ya. Mungkin itu saja materi yang akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.